emosional, algoritma pemeriksaan KMPI. Yang pertama, apakah anak sering bereaksi negatif, marah atau tegang tanpa sebab yang jelas? Apakah anak tampak lebih memilih untuk menyendiri atau bermain sendiri atau menghindar dari anak seumuran atau orang dewasa? Tidak. Apakah anak cenderung bersikap menentang? Tidak. Apakah anak mudah takut atau cemas berlebihan tanpa sebab yang jelas? Tidak. Apakah anak sering sulit konsentrasi, perhatiannya mudah teralihkan atau banyak bergerak atau tidak bisa diam? Ya. Apakah anak lebih banyak menempel atau selalu minta ditemani, mudah cemas dan tidak percaya diri? Tidak. Apakah anak menunjukkan adanya perubahan pola tidur? Tidak. Apakah anak mengalami perubahan pola makan dari yang biasanya? Tidak. Apakah anak sering mengeluh sakit kepala, sakit perut, atau keluhan fisik lainnya dalam waktu-waktu tertentu? Tidak. Apakah anak mudah putus asa atau frustasi dan sering menunjukkan emosi yang negatif? Tidak. Apakah anak menunjukkan kemunduran pola perilaku dari kemampuan yang sudah dimilikinya? Tidak. Apakah anak sering berkelahi, bertengkar, atau menyerang anak lain baik secara verbal maupun non-verbal? Tidak. Apakah anak sering diperlakukan tidak menyenangkan oleh anak lain atau orang dewasa? Tidak. Apakah anak cenderung berperilaku merusak atau cenderung selalu ingin menang atau menguasai? Tidak. Apakah anak sering bereaksi negatif, marah, atau tegang tanpa sebab yang jelas? Tidak. Dari hasil ini totalnya yang ya ada 1, yang tidak ada 13. Jadi anak kemungkinan mengalami masalah mental emosional. Tindakannya konseling kepada orang tua dan dijadwalkan kunjungan berikutnya 3 bulan lagi. Bila tidak ada perubahan, rujuk ke rumah sakit, rujuk tumbuh kembang level 1. Untuk deteksi dini autis pada anak, algoritma pemeriksaan MCET. Yang pertama, apakah anak senang diayun, melambung di lutut Anda dan sebagainya? Ya. Apakah anak senang atau tertarik dengan anak-anak lain? Ya. Apakah anak senang memanjat seperti tangga? Tidak. Apakah anak senang bermain ciluba atau petak umpet? Ya. Apakah anak sering bermain pura-pura, contohnya berbicara telepon atau bermain dengan boneka atau bermain pura-pura yang lainnya? Tidak. Apakah anak sering menunjuk dengan jarinya untuk bermain sesuatu? Tidak. Apakah anak sering menunjuk dengan jarinya untuk mengindikasikan ia tertarik sesuatu? Tidak. Dapatkah anak bermain pantas dengan mainan kecil seperti mobil atau benda kecil tanpa memasukkan ke dalam mulut, mengunyah atau menjatuhkannya? Ya. Apakah anak sering membawa benda di depan orang tua untuk menunjukkan kepada Anda sesuatu? Tidak. Apakah anak melihat mata Anda lebih dari 1 atau 2 detik? Ya. Apakah anak sering terlihat sensitif dan berlebihan terhadap suara yang berisik? Tidak. Apakah anak tersenyum sebagai respon terhadap wajah senyum Anda? Ya. Apakah anak meniru perilaku Anda? Bisa ketika Anda membuat ekspresi wajah, apakah anak akan meniru? Ya. Apakah Anda merespon ketika
dipanggil? Ya. Jika Anda menunjuk mainan yang ada di ruangan, apakah anak akan melihat? Tidak. Apakah anak sudah berjalan? Ya. Apakah anak melihat benda yang Anda lihat? Tidak. Apakah anak membuat gerakan jari yang tidak biasanya dekat wajahnya? Tidak. Apakah anak berusaha menarik perhatian Anda terhadap aktivitas? Tidak. Apakah Anda sering khawatir apabila anak Anda tuli? Ya. Apakah anak kadang-kadang memandang untuk hal yang tidak jelas atau mondar-mandir tanpa tujuan? Ya. Apakah anak melihat wajah Anda untuk melihat reaksi Anda ketika bertemu sesuatu yang tidak dikenal? Ya. Dari hasil wawancara ini, untuk jawabannya ada 13, yang tidak ada 9. Jadi anak kemungkinan mengalami risiko autis. Alangkah baiknya dirujuk ke rumah sakit rujukan tumbuh kembang level pertama. Untuk pertanyaan yang terakhir tentang deteksi dini gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas. Yang pertama, tidak kenal lelah atau aktivitas yang berlebihan. 1. Mudah menjadi gembira, impulsif. 1. Mengganggu anak-anak lain. 0. Gagal menyelesaikan kegiatan yang telah pendek dimulai, rentan perhatian. 1. Menggerakkan anggota badan atau kepala secara terus-menerus. 1. Kurang perhatian, mudah teralihkan. 1. Permintaannya harus segera dipenuhi, mudah menjadi frustasi. 1. Sering dan mudah menangis. 1. Suasana hatinya mudah berubah dengan cepat dan drastis. 1. Ledakan kekesalan, tingkah laku eksplosif dan tak terduga. 0. Dari hasil wawancara ini, jumlah yang 0 ada atau tidak ada, yang 1 ada 8. Jadi anak ini normal. Terima kasih atas stimulasi yang diberikan oleh ibu. Dan angka selanjutnya distimulasi sesuai umur dan jadwalkan kunjungannya 6 bulan lagi. Apabila ada cara buat-buat, ulangi pemeriksaan 1 bulan lagi. Ya.